Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang telepati mimpi. Apakah mimpi seseorang dapat dihubungkan bersama dan berbagi mimpi yang sama? Konsep ini disebut berbagi mimpi atau umumnya dikenal telepati mimpi. Orang pertama yang mengusulkan konsep telepati mimpi ini adalah psikolog terkenal Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Menurutnya, bahwa orang yang berbeda mungkin akan memasuki mimpi yang sama. Apakah mimpi bersama itu fantasi atau kenyataan? Dan perubahan seperti apa dari telepati mimpi ini ke dalam masyarakat manusia? Terkait cerita mimpi yang fantastis ini, kita harus mulai dari awal. Koneksi mimpi. Kita kilas balik dulu ke tahun 1598. Tang Hsien-chu, seorang dramawan Tiongkok dari dinasti Ming 1368 sampai 1644, mengundurkan diri dari pekerjaannya, kembali ke kampung halamannya di Linchuan, Jiangxi, Tiongkok. Suatu hari ketika Tang Hsien-chu yang sedang tidur siang, tiba-tiba dia memimpikan sebuah cerita yang indah dan mengharukan dalam tidurnya. Setelah bangun, Tang Hsien-chu mencatat mimpi itu. Ini adalah drama tragikomedi romantis Pavilion Pony yang menempati tempat yang kokoh dalam sejarah sastra Tiongkok kuno. Inti ceritanya didasarkan pada cerita Li Hunci, legenda dinasti Tang. Tapi Li Hunci bercerita tentang jiwa yang meninggalkan tubuh atau bayangan fisik. Jadi ada perbedaan besar antara kedua cerita ini. Pavilion Pony adalah kisah tentang berbagi mimpi atau dalam istilah populernya dikenal dengan telepati mimpi. Terkait telepati mimpi ini, berawal dari cerita seperti berikut. Suatu hari, Tu Li Niang, putri sulung seorang pejabat kerajaan, melihat pemandangan yang indah sekaligus menyedihkan saat jalan-jalan di taman belakang rumahnya. Dan tanpa sadar seakan mendesah meratapi masa mudanya yang cepat menjadi layu. Ketika kembali ke kamarnya dan tidur, dia pun bermimpi. Dalam mimpinya, dia bertemu dengan sastrawan tampan Liu Mengmei. Inilah poin menariknya. Liu Mengmei bukanlah sosok orang fiktif dalam mimpi Tu Li Niang. Sosok orang bernama Liu Mengmei ini nyata adanya. Liu Mengmei juga memimpikan hal yang sama. Dalam mimpinya, dia berada ke sebuah taman yang belum pernah dikunjunginya, yaitu taman belakang keluarga Tu Li Niang. Di taman itu bertemu dengan seorang gadis jelita, lalu keduanya pun saling jatuh cinta dalam mimpi. Drama ini menceritakan kisah cinta antara Tu Li Niang dan Liu Mengmei yang mengatasi semua kesulitan, melampaui ruang dan waktu, hidup dan mati, hingga akhirnya bisa berkumpul kembali. Berbeda dengan drama cerita pendek pada zaman dinasti Tang. Drama ini adalah integrasi dinamis dari legenda dan kenyataan di zaman dinasti Ming. Adegan cinta dalam mimpi, kebangkitan Tu Li Niang, atau elemen supernatural yang tampak absurd dalam sebuah drama. Tetapi hal ini mencerminkan humanisme melalui hasrat kuat protagonis dan pengejaran cinta yang tiada henti, serta mengungkap kemerosotan masyarakat di bawah sistem feodalisme yang terjadi pada saat itu. Pavilion Pony adalah sebuah kisah yang sangat fantastis. Karena sebab tertentu, Tu Li Niang dan Liu Mengmei menghadirkan sebuah mimpi dari otak mereka dan keduanya dapat berbagi mimpi ini. Sekilas cerita ini terdengar seperti realitas virtual yang kita kenal sekarang. Mereka memasuki ruang virtual dan membuka ruang obrolan individual. Mereka bermadu kasih di dunia tanpa gangguan orang luar. Tapi ini sama sekali bukan konsep. Ruang virtual adalah aneka suasana 3 dimensi yang dibangun oleh komputer. Kemudian orang-orang menggunakan perangkat penangkap gerak kacamata VR untuk mendigitalkan diri masing-masing dan memasuki lingkungan digital melalui dunia maya. Ini hanyalah digitalisasi dari dunia nyata. Pengalaman mengadakan pertemuan digital di Metaverse sangat mirip dengan berpartisipasi dalam pertemuan nyata. Kita tidak berbicara tentang dunia nyata tetapi alam mimpi.
Alam mimpi jauh lebih misterius daripada ruang virtual. Mimpi adalah ruang yang tidak terkendali, adalah dunia fantasi tanpa logika dan aturan. Mimpi dapat dianggap sebagai hyperruang. Lalu, mengapa penelitian terhadap mimpi itu sangat sulit? Hal ini terutama karena alasan teknis. Para ilmuwan juga baru beberapa tahun meneliti mimpi menggunakan instrumen ilmiah. Kita kilas balik lagi ke tahun 1970-an. Seorang psikiater asal Universitas Stanford, William Charles Dement, mulai menggunakan elektroencephalograph untuk meneliti aktivitas tidur manusia. Dia segera menemukan bahwa tidur memiliki siklus. Tahap tidur terakhir disebut tidur REM, Rapid Eye Movement, yaitu kondisi normal dari tidur yang ditandai dengan gerakan cepat dan acak dari mata, yang diklasifikasikan dalam dua kategori, tonik dan pasik. Tidak hanya manusia, mamalia juga mengalami siklus tidur yang berbeda. Sapi juga memiliki tahap gerakan cepat mata, tetapi kita tidak tahu apakah sapi bermimpi atau tidak. Ilmuwan menduga bahwa sapi juga mungkin bisa bermimpi. Siklus gerakan cepat mata adalah periode kunci untuk mempelajari aktivitas mimpi. Saat membangunkan pelaku eksperimen pada tahap ini, mereka biasanya melaporkan sedang bermimpi. Elektroencephalograph selama gerakan cepat mata ini sangat menarik. Ini sangat mirip dengan elektroencephalografi seseorang saat dia bangun. Hal ini menunjukkan bahwa sulit bagi manusia untuk membedakan apakah itu mimpi atau kenyataan dalam mimpi tersebut. Melalui eksperimen Dement, para ilmuwan menyimpulkan bahwa prinsip mimpi dan kesadaran itu sama. Meskipun kita tidak tahu mekanismenya, tidak tahu bagaimana proses terjadinya mimpi dan kesadaran itu, tapi dimanifestasikan dalam bentuk gelombang otak. Masih banyak terobosan penelitian Dement lainnya, seperti percobaan dari efek kurang tidur, terapi gangguan tidur dan sebagainya. Karena terlibat dalam bidang ilmiah yang sebelumnya tidak dikenal, sehingga ia juga dikenal sebagai the father of sleep medicine. Sekarang kita tahu bahwa inti dari mimpi itu adalah gelombang radio. Lalu, mungkinkah manusia dapat menautkan gelombang radio untuk membentuk telepati mimpi? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih intuitif tentang telepati mimpi ini, mari kita telusuri cerita kedua berikut ini. Pada Januari 2006, seorang pasien wanita menceritakan ke psikiaternya tentang mimpinya. Ia menuturkan bahwa ada seorang laki-laki yang berulang muncul dalam mimpinya. Pria itu tampak menyeramkan dan seumur hidupnya belum pernah melihat pria ini. Dokter menggambar wajah pria tersebut sesuai dengan gambarnya dan menaruhnya di website sebagai kasus. Dan tak disangka, lebih dari 2000 netizen memberi tanggapannya di internet, mengatakan bahwa mereka melihat sosok orang ini dalam mimpi mereka. Bahkan di antara netizen tersebut, banyak yang memposting foto orang bersangkutan dengan gambaran mereka masing-masing. Para netizen ini tersebar di seluruh dunia, dari negara yang berbeda, ras yang berbeda, terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak. Satu-satunya kesamaan mereka adalah pernah melihat orang ini dalam mimpi mereka. Orang-orang pun kemudian memberi nama Dement atau pria ini pada sosok wajah orang bersangkutan. Saat legenda Dement terus berkembang, kebenaran dari hal itu pun mulai tersingkap. Faktanya, Dement adalah sebuah lelucon. Konon katanya, itu adalah ide dari perusahaan pemasaran Italia. Awalnya mereka bermaksud membuat film dengan tema ini, tetapi mungkin karena film tersebut tidak berkualitas, sehingga pada akhirnya tidak dirilis. Tetapi cerita tentang Dement ini sangat menarik. Kisah ini kembali memperluas konsep telepati mimpi, memperluas telepati mimpi dua orang ke ruang telepati mimpi banyak orang. Sebenarnya, inilah topik yang kita diskusikan hari ini. Bisakah mimpi banyak orang ditautkan secara bersama? Mungkinkah membentuk komunitas berbagai mimpi seperti masyarakat manusia di dunia nyata? Pada tahun 2010 lalu, Institut Max Planck untuk Ilmu Kognitif dan Otak Manusia di Jerman telah membuat kemajuan besar dalam mempelajari aktivitas mimpi.
Lembaga ini telah beberapa kali hadir dalam program-program sebelumnya. Lembaga ini dikenal sebagai Institut Max Planck di Tiongkok. Institut Max Planck adalah lembaga penelitian ilmiah asal Jerman paling otoritatif dan telah mencetak total 33 peraih hadiah Nobel. Mereka menggunakan MRI atau pencitraan resonansi magnetik untuk mempelajari respon neurokimia otak dalam mimpi. Ini adalah gambar gerakan cepat mata yang diambil pencitraan resonansi magnetik. Para ilmuwan menemukan bahwa korteks motorik otak diaktifkan selama fase gerakan cepat mata saat bermimpi. Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam mimpi kita dapat merasakan bahwasanya kita seakan menembus sebuah dunia 3 dimensi. Ini adalah korteks motorik yang memberi kita umpan balik. Sistem limbik dan amigdala otak juga diaktifkan selama bermimpi. Kedua bagian ini mengendalikan emosi seseorang, misalnya seperti depresi, ketakutan, dan sebagainya. Ini juga menjelaskan mengapa mimpi kita mengandung berbagai emosi atau perasaan senang, marah, sedih, dan suka dengan berbagai gejolak perasaan. Temuan terpenting mereka adalah memecahkan sebuah misteri era demen yang belum terpecahkan. Mengapa mimpi itu terkesan kacau? Suasananya melompat-lompat tidak menentu. Suatu ketika, asisten demen membangunkan seorang peserta eksperimen dan menanyakan tentang apa yang dimimpikannya. Ia mengatakan bermimpi sedang bepergian dengan pesawat, tetapi tiba-tiba terjadi gempa bumi. Dia bisa merasakan gempa di pesawat. Ini jelas tidak logis. Bagaimana mungkin bisa merasakan gempa saat pesawat sedang terbang di udara? Mengapa tidak ada logika di otak ketika seseorang sedang bermimpi? Demen pun tidak bisa menjelaskannya. Kali ini, Max Planck menemukan hal baru terkait misteri ini. Sekitar 2,5 cm di atas mata manusia adalah korteks prefrontal otak. Para peneliti menemukan bahwa bagian ini tidak responsif saat seseorang tertidur pulas. Korteks prefrontal mengontrol penilaian, pemikiran kritis, dan fungsi perencanaan otak manusia. Hal ini kebetulan bisa menjelaskan mengapa mimpi itu tidak punya logika. Dalam artian kacau tidak menentu, karena otak mematikan fungsi bagian ini saat bermimpi. Seiring penelitian ilmiah yang mendalam, mimpi itu secara bertahap menyingkap tabir misterinya. Mimpi mungkin tidak seaneh dan bervariasi seperti yang kita bayangkan. Sebab mengapa mimpi itu sulit dipahami, mungkin karena korteks prefrontal otak tidak terlibat dalam mimpi yang sedang berlangsung. Jadi dalam mimpi itu, kita pun seakan menjadi psikopat yang tidak logis. Tapi yang ingin saya bahas hari ini adalah telepati mimpi atau berbagi mimpi. Dari titik ekstrim, meski mimpi itu tidak ada maknanya. Lantas, dapatkah kita menghubungkan mimpi yang tidak bermakna itu secara bersama? Pada 10 April 2017, seorang sarjana dari University of Wisconsin dan universitas lain di Amerika Serikat menerbitkan artikel blockbuster di jurnal Nature Neuroscience. Para peneliti menganalisis sinyal gelombang otak dari 7 relawan ketika mereka sedang bermimpi dan menemukan bahwa gelombang otak berfrekuensi tinggi 25-50 Hz berhubungan erat dengan mimpi. Gambar berikut ini adalah gambar gelombang otak yang diperoleh para ilmuwan dengan menyuntikkan protein berpendar hijau ke dalam otak ikan, kemudian memancarkan sinar laser ke otak. Sekilas terlihat sangat spektakuler. Para peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mengamati aktivitas otak dalam mimpi seseorang. Berdasarkan penelitian tersebut, Ian Pearson, seorang futuris Inggris yang terkenal, meramalkan bahwa pada tahun 2050 mendatang, ada kemungkinan manusia dapat menemukan alat yang disebut penghubung mimpi untuk menghubungkan mimpi seseorang. Teori Pearson sekilas terdengar masuk akal. Gelombang otak sebenarnya adalah pelepasan neuron secara sinkronik. Kita sudah tahu bahwa pita frekuensi gelombang otak adalah 25-50 Hz. Jika para ilmuwan dapat membuat perangkat yang dapat bertukar sinyal listrik seperti sinapsis antar neuron, lantas
mungkinkah dapat menciptakan mimpi bersama? Prediksi Pearson untuk masa depan telah memicu banyak diskusi. Menurut ilmuwan saraf arus utama, bahwa ini lebih seperti fiksi ilmiah daripada sains dalam arti sebenarnya. Mengapa? Menurut mereka, mimpi itu bersifat satu arah. Contoh misalnya, mimpi itu sebenarnya adalah game yang berdiri sendiri. Ilmuwan terkait memiliki contoh sanggahan yang sangat kuat. Jika mimpi itu bisa ditautkan, maka kita akan mendapatkan banyak ilmu yang tidak kita ketahui dari mimpi. Misalnya, ada orang yang seumur hidup belum pernah melihat ikan aneh dari laut dalam. Tetapi suatu hari dia berbagi mimpi dengan seorang ahli iktiologi, dan dia melihat ikan monster laut dalam melalui mimpi seorang ahli. Tetapi kenyataannya adalah kita belum pernah melihatnya, dan hal-hal di luar pengetahuan kita yang belum pernah kita dengar itu tidak akan muncul dalam mimpi. Mimpi tidak pernah melampaui kognisi individu. Jadi para ilmuwan mengatakan bahwa berbagai mimpi atau mimpi bersama itu tidak eksis, tetapi terjadi lagi hal-hal yang aneh. Sekarang saya akan memaparkan cerita ketiga tentang mimpi bersama. Pada awal tahun 2022, orang-orang melihat beberapa pemberitahuan aneh di jalan San Francisco, AS. Pemberitahuan itu menanyakan, apakah pernah mengalami mimpi aneh yang tidak dapat dijelaskan? Jika ada, silakan hubungi seseorang dan menggambarkan mimpi itu. Tidak hanya di San Francisco, pemberitahuan serupa juga terlihat di kota-kota Amerika lainnya, seperti Portland dan Salt Lake City. Orang-orang yang suka hal-hal aneh pun kemudian menelepon untuk mencari tahu sebabnya. Mereka mendapat satu penjelasan seperti, ternyata akar dari hal itu terkait dengan lukisan kecerdasan buatan. Sekarang lukisan AI sangat populer, sehingga banyak orang menuliskan mimpinya menjadi sebuah paragraf dan meminta kecerdasan buatan untuk menggambarnya. Dan karenanya, semakin banyak lukisan mimpi bertebaran di dunia maya. Banyak orang mulai bertanya-tanya, mengapa lukisan mimpi sebagian orang itu sangat mirip dengan mimpi yang dialaminya. Misalnya, salah satu mimpi yang relatif banyak dibicarakan orang Amerika adalah ikan terbang, yaitu pemandangan dalam mimpi ikan terbang di langit. Ketika ada yang melihat alamat netizen itu, ia tak menyangka ternyata pelukis itu berada di kota yang sama dengannya. Hal ini terkesan ganjil rasanya. Mereka yang mencari mimpi aneh itu ingin mengumpulkan bukti terkait hal tersebut. Mereka juga ingin tahu apakah ada yang namanya telepati mimpi atau mimpi bersama. Jadi topik mimpi bersama itu pun kembali dimunculkan lagi. Namun hal tersebut sampai saat ini masih belum bisa dijelaskan, dan tidak tertutup kemungkinan itu hanyalah trik pemasaran sebagian orang seperti Discman di atas. Mungkin ada sebagian teman-teman pernah bermimpi melihat ikan terbang. Terkait telepati mimpi, ada yang menjelaskannya seperti ini. Menurut mereka, mimpi adalah semacam hyperspace atau hiperruang. Setiap mimpi itu adalah ruang yang mandiri, dan sulit rasanya menemukan jalan di antara hyperspace. Apalagi tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi beberapa tokoh hebat seperti Thomas Edison, konon katanya, dia bisa mengendalikannya mimpi, dan Paul McCartney dari The Beatles. Menurutnya, lagu Yesterday yang diciptakannya adalah melodi yang dihasilkan dalam mimpi. Mungkin karena sang jenius bisa telepati mimpi, sehingga mendapatkan inspirasi dalam mimpi orang lain. Karena kita orang biasa tidak tahu bagaimana berbagi mimpi, di mana meskipun terkadang kita memiliki ide-ide fantastis di benak kita, tapi kita pun sudah lupa setelah bangun tidur, dan gagal mengubah inspirasi kita menjadi produktivitas. Menurut teori ini, perbedaan antara seorang jenius dan orang biasa adalah seorang jenius telah menguasai suatu keterampilan, yaitu telepati mimpi. Tentu saja, semua hal di atas ini adalah sindiran netizen tanpa dasar ilmiah apapun. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah hipotesis yang sangat menarik. Lebih dari 120 tahun telah berlalu sejak Freud pertama kali mengusulkan konsep telepati mimpi, dan pemahaman orang-orang tentang mimpi itu masih pada tahap yang relatif awal. Jadi, bisakah berbagi mimpi itu menjadi kenyataan?
Menurut teori futuris, jika mimpi benar-benar merupakan transmisi sinyal listrik, lantas mengapa mimpi itu tidak dapat ditautkan? Telepati mimpi saat ini tampaknya seperti fiksi ilmiah. Mungkin suatu hari nanti bisa menjadi kenyataan. Jika telepati mimpi dapat diwujudkan, mungkin akan memiliki arti yang sangat positif. Misalnya pertukaran pengetahuan dalam mimpi akan sangat meningkatkan tingkat kognisi manusia, dan orang-orang yang berbeda keyakinan juga dapat meningkatkan saling pengertian. Tetapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya manusia akan mengalami mimpi buruk dan mimpi yang tidak dapat diungkapkan. Apakah manusia sudah siap untuk berbagi sisi gelap alam bawah sadarnya dengan orang lain? Ini adalah pertanyaan yang layak dikaji lebih dalam. Ketika dua sahabat sedang ngobrol santai tentang telepati mimpi, salah seorang sahabatnya bertanya, "Pemandangan seperti apa yang paling Anda nantikan jika bisa bermimpi bersama dengan orang lain?" Dia pun tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa mimpi terbesarnya adalah bertemu seorang wanita jelita dalam mimpinya. Tampaknya hidup dan cinta itu masih menjadi dua proposisi paling mendasar dari setiap insan di dunia. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.